Idul Adha tahun ini dirayakan di tengah wabah PMK dan COVID-19 yang masih ada. Lantas bagaimana memaknai Idul Adha di tengah cobaan yang terjadi agar kurban bisa dinikmati oleh sesama? Kami sudah terhubung dengan mantan Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin di ujung telepon. Halo, selamat malam Pak Lukman. Selamat malam. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha Pak Lukman. Oh ya, sama-sama. Iya Pak Lukman, bagaimana baiknya masyarakat memaknai Hari Idul Adha ya? Ini di tengah hambatan juga pemulihan pasca pandemi, ada juga ini penyakit mulut dan kuku yang kemudian mengganggu jalannya Idul Adha pada tahun ini. Ya, tentu kita kembalikan kepada makna sesungguhnya dari hakikat Idul Adha itu. Jadi ini adalah sebuah hari raya di mana lalu kemudian umat Islam khususnya itu diharapkan mampu berkurban. Kurban dalam artian tidak hanya memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk sesama, tapi itu semua dilakukan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bentuk kita melakukan upaya atau usaha mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan manifestasi, dengan wujud bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik yang kita miliki. Nah, dalam hal ini adalah hewan kurban. Kita memberikan hewan kurban kepada sesama, khususnya mereka-mereka yang membutuhkan. Dan itu adalah bentuk dari ketaatan kita dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya, bentuk yang kita berikan adalah yang terbaik tentu. Itu. Pak Lukman, di hari ini juga ada perbincangan di tengah masyarakat, kira-kira boleh tidak sih memberikan daging kurban ini kepada yang bukan Muslim? Bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi perbedaan pendapat ini? Ya, kalau kita merujuk kepada hukum fikih, ya memang di situ tidak tunggal pandangan para ulama. Ya, ada beberapa pandangan. Ada pandangan yang mengatakan bahwa daging kurban itu diberikan hanya kepada sesama Muslim. Tapi juga tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa memberikan daging kurban kepada yang bukan beragama Islam itu dibolehkan saja. Karena kembali kepada hakikat Islam itu sendiri yang hakikatnya adalah menebarkan rahmah, memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Itu tidak peduli latar belakang orang itu siapa, apa rasnya, etnisnya, suku bangsanya, bahkan agama yang dipeluknya. Jadi kalau merujuk kepada ketentuan substansi dari ajaran agama Islam itu sendiri, maka pandangan yang membolehkan itu mendasarkan diri pada argumentasi seperti tadi, begitu. Pak Lukman, ini kan ketika kita 2 tahun dihantam pandemi dengan banyak juga saudara-saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan dan keadaan atau tingkat ekonominya menjadi turun tingkat begitu, turun level. Bagaimana masyarakat memaknai pemulihan ekonomi yang sepertinya juga sedang terganjal karena kita tahu ada inflasi yang cukup tinggi dari 2017 ini paling tinggi 4,35%. Bagaimana masyarakat Muslim harus memaknai hal ini, fakta ini? Iya, tentu kita melihat realitas ini bahwa kondisi pandemi kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti Anda sampaikan tadi, dan itu melanda di hampir seluruh penjuru dunia, ya. Nah, oleh karenanya memang melihat realitas ini kita harus bisa kembali kepada ketentuan inti ajaran agama yang mengajarkan bahwa
terkadang atau seringkali cobaan-cobaan yang kita hadapi atau ujian-ujian yang kita alami itu adalah bagian dari proses untuk kita bisa naik kelas begitu, untuk kita bisa naik pada posisi yang lebih baik daripada masa-masa sebelumnya kalau kita bisa melalui atau melalui ujian atau cobaan-cobaan itu dengan baik gitu. Nah, oleh karenanya kalau konteksnya ekonomi, persoalan-persoalan atau masalah-masalah ekonomi, ya bagaimana lalu kemudian masing-masing kita lalu kemudian bisa belajar dari masalah-masalah yang dihadapi itu. Karena inilah bentuk ujian bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjalani itu dengan baik sehingga lalu kemudian posisi kita bisa naik kelas. Jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bagi umat beragama, umat muslim sebenarnya tidak perlu menghindar dari masalah, dari ujian-ujian. Karena itu sesuatu yang niscaya dihadapi oleh setiap kita yang hidup, dan itulah cara Tuhan untuk bagaimana memberikan kita ujian-ujian agar kita dinaikkan kelas kita kalau kita bisa melalui atau melampaui ujian itu dengan baik. Jadi terkait dengan persoalan ekonomi ya, karena ini masalahnya kompleks ya, luas ya, tapi poinnya adalah bagaimana kesabaran, kegigihan, ketegaran dalam menghadapi cobaan-cobaan ini ya memang tidak ada pilihan lain, harus dimiliki oleh setiap kita gitu. Terakhir Pak Lukman, ini juga menarik, tadi saya mendengarkan pidato Anda ya saat sholat Idul Adha tadi mengenai bagaimana keagrapan masyarakat antar umat beragama. Saya mau menyinggung soal tahun politik ini semakin dekat, pasti ada saja perbedaan pandangan. Seperti apa baiknya masyarakat menyikapi hal itu? Ya, prinsipnya adalah keragaman, perbedaan itu adalah sesuatu yang given, yang memang begitulah adanya. Tidak perlu kita punya obsesi atau pretensi untuk menyeragamkan semua kita yang hakikatnya adalah beragam-ragam. Maka yang dituntut dalam menyikapi keragaman adalah bagaimana kita bisa lebih mengedepankan kearifan. Nah, dalam khutbah Id tadi pagi saya mengatakan bahwa pesan utama agama itu hakikatnya adalah memanusiakan manusia, menjadikan sesama kita yang hakikatnya adalah manusia itu betul-betul kembali ke jati diri kemanusiaan kita. Jadi kita jangan berpretensi seperti Tuhan, begitu, yang mudah menghakimi, yang merasa paling benar sendiri karena itu hanya milik Tuhan. Tapi juga jangan berperilaku seperti iblis atau setan yang selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Jadi kembali kepada kemanusiaan kita. Dan karenanya menghadapi perbedaan, keragaman, apalagi di tahun politik, sekeras, setajam, sebesar apapun perbedaan itu ya kita harus kembali bahwa hakikatnya kita adalah sesama manusia, apalagi sesama saudara sebangsa, begitu. Maka jangan sampai lalu kemudian perbedaan-perbedaan itu lalu kemudian memecah belah keutuhan kita, persaudaraan kita, dan seterusnya seperti itu. Pak Lukman, saya juga penasaran apa pendapat Anda soal banyaknya perbedaan di media sosial, meskipun di tahun pemilu yang sebelumnya, edisi sebelumnya itu sudah terlihat, tapi saat ini penggunaan media sosial begitu masif dan kita lihat setiap hari orang boleh berkomentar apa saja. Iya, ya, media sosial memang di era seperti sekarang itu tidak terelakkan ya, tidak terhindarkan. Maka yang dituntut dari kita adalah untuk senantiasa meningkatkan literasi kita dalam bersosial media. Jadi masing-masing kita hendaknya mampu mengendalikan diri,
untuk tidak mudah memposting, meskipun yang kita posting adalah kebenaran sekalipun, tapi karena setiap kita punya penerimaan yang tidak sama. Bahkan terhadap berita kabar yang benar sekalipun, belum tentu setiap orang itu memiliki kesiapan menerima kabar-kabar seperti itu. Meskipun kabar itu benar. Apalagi kalau kabar itu tidak benar, hoax atau fitnah dan seterusnya. Oleh karenanya pengendalian diri di sini masing-masing kita untuk men-share atau meneruskan atau menyebarluaskan apapun yang hendak kita share itu harus betul-betul dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, bagi kita yang menerima kabar atau postingan atau apapun, ya tentu juga harus lebih kritis itu untuk bisa mencari tahu kebenaran dari postingan-postingan itu, mengetahui sumbernya siapa, lalu kemudian mencoba mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kebenarannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi poinnya adalah bagaimana setiap kita bisa meningkatkan kekritisan kita masing-masing dalam menilai sebuah berita atau sebuah postingan, sehingga lalu kemudian kita tidak mudah terpengaruh, lalu kemudian melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki. Jadi dua belah pihak menurut saya ketika kita menerima kita juga harus berhati-hati, dan ketika kita ingin menyebarkan atau men-share atau mengirimkan yang kita terima, itu pun juga kita harus berpikir ulang manfaat madorot, apa sisi-sisi positif dan negatif dari yang akan kita lakukan itu. Iya, karena setiap menjelang tahun politik, begitu keagraban antar masyarakat ini sangat ditunggu ya, karena ada banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda ya Pak Lukman ya. Iya, ya justru itulah jadi ya kita tentu masyarakat kita kan terus berproses ya dalam menggunakan sosial media ini, dalam memanfaatkan, dan perlu bagi kita untuk memaknai hakikat dari sosial media itu sendiri. Jadi itu kan sebuah medium bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjaga, memelihara, merawat relasi sosial kita. Maka semestinya media seperti itu harus kita gunakan dalam rangka untuk menjaga relasi sosial, bukan justru malah sebaliknya menebar kebencian, mengeluarkan lontaran-lontaran yang justru itu berpotensi untuk memutus relasi sosial kita gitu. Jadi ya mereka yang memang ingin berkecimpung di media sosial mestinya harus memiliki kesadaran seperti itu begitu. Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin sudah memberikan pandangan soal bagaimana memaknai Hari Idul Adha, dan juga tadi bagaimana masyarakat harus menyikapi perbedaan-perbedaan pendapat, apalagi sesaat lagi kita akan menjelang tahun politik. Terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin sudah menyempatkan waktu untuk kami di CNN Indonesia Newscast. Baik, terima kasih kembali.